Maaf nunggu ya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya. Jelas, Pak. Ya, hari ini kita bahas terkait dengan statistical method. Nah, jadi sebelumnya kita udah bahas tentang AI, perkenalan, terus setelah itu perkembangannya AI seperti apa. Waktu di awal mungkin saya sempat bahas ya, sebelum ada machine learning itu semuanya bentuknya statistical gitu ya, jadi bentuknya matematik. Nah, kita akan bahas sedikit tentang statistical method gitu. Ini juga nanti terkait dengan data sebetulnya. Jadi kalau kemarin lihat em, apa ada yang ikut temu kembali informasi gitu ya. Di situ ada data preparation. Nah, salah satu komponen dalam data preparation kita bisa lihat dulu nih persebaran data seperti apa. Jadi sebelum kita melakukan preparation, kita bisa lihat dulu secara overview datanya itu seperti apa. Nah, cara untuk melihat data tuh kita bisa pakai statistical method. Nah, contoh utamanya sih sebetulnya sebelum machine learning itu kan bentuknya statistik ya. Statistik nanti akan saya coba kasih lihat contoh pakai fuzzy logic gitu. Nah, sebelum adanya machine learning, fuzzy logic banyak digunakan untuk sistem cerdas ya waktu dulu tuh. Sebelum sekarang mungkin dianggap sebagai machine learning, dia pakainya statistical method. Nah, ini ada meme-nya ya. Jadi statistik sebetulnya adalah machine learning yang dibingkai gitu ya, dibikin bagus gitu. Nah, ini machine learning. Jadi AI ya, karena dia bagus, akhirnya semua orang lihat, oh ini lebih bagus lagi, itu keren gitu AI ya. Padahal ilmunya sebetulnya statistik juga gitu, ilmu matematik lah ya. Makanya kalau eh, ngambil ngambil AI atau machine learning sebetulnya cocoknya kalau memang fokus dari awal di matematik gitu. Pengalaman saya waktu kemarin S2 sih memang rata-rata kelihatan bedanya. Kalau mau cepet ngerti konsep, rata-rata anak matematik nih yang ngambil ke eh, kuliah AI. Betul, kemarin saya ngambil fokusnya ya ke em, sistem intelligence. Jadi AI untuk di sebuah sistem gitu ya. Jadi kalau di ITB itu kemarin saya ambil S2 itu yang AI ini ada dua. Yang pertama business intelligence, yang satu systems intelligence. Saya mengambil di sistem intelligence. Jadi rata-rata di situ yang cepat nangkep itu justru anak-anak matematik gitu di dalam situ. Karena banyak rumus, banyak formulasi gitu ya, turunan integral dan rumus itu. Sementara ya kayak kita di informatik ini harus mulai belajar lagi gitu. Tapi kelemahannya mereka untuk coding nggak terlalu advance ya, karena biasa pakai aplikasi kayak misalkan SPSS, terus MATLAB gitu. Sedangkan kita udah bisa coding pakai bahasa pemrograman gitu ya. Jadi kalau bikin sesuatu yang custom bisa lebih cepat gitu. Tapi secara konsep kita harus kegali terus. Nah, kalau ada yang mau lanjut ke S2 mungkin ngambil AI ya mulai belajar lagi tuh linear aljabar, terus kalkulus gitu ya. Nah, itu mulai belajar lagi nanti karena memang banyak bersinggungan dengan matematik. Saya juga lagi mulai belajar lagi. Nah, ini secara konsep basic statistik ada beberapa ya, ada mean, ada median, ada mode, probability, variance, dan standard deviation. Sebetulnya ada skewness dan kurtosis ya. Saya lupa masukin di sini. Tapi nanti saya update deh slide-nya. Nah, mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sebuah angka ya. Average set of number. Ini beberapa apa simbolnya. X itu sample mean, terus ada sum ya, summation notation, lalu ada xi, all the x values, jadi berulang ya, and that means the number of item in the sample. Jadi langsung aja, misalkan kita punya 5 atau temperatur gitu ya, mulai dari 18 sampai ke 20 ke 30 gitu, temperatur suhu ruangan. Nah, itu ditambahin aja 18, 19, 20 sampai ke 30. Ada berapa? Dibagi dengan nilai si himpunannya. Atau kita punya satu himpunan berisi 5 5 angka, ya berarti dijumlahkan semua angka dalam himpunan dibagi menjadi 5 rata-rata.
Contohnya ini. Misalkan saya punya data daily temperatures dari hari Senin sampai ke hari Minggu. Data seperti ini. Jadi kita mau mencari rata-rata ya, min. Caranya adalah ditambah semua dari 20 sampai ke 18 gitu ya. Nah, dari 20 sampai 18 kita tambah dibagi menjadi 7. Karena di sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi rata-rata suhunya itu ada sekitar 21 derajat Celcius dalam 1 minggu. Ini. Lalu selanjutnya ada median. Median is the middle value in dataset when the values are ordered from least to greatest. There's an even number of values. The median is average of the two middle values. Jadi kalau di sini median itu adalah nilai tengah ya, titik tengah dari sebuah himpunan atau data, set of data. Ada dua cara untuk cari median. Yang pertama odd data, artinya datanya itu genap ya, ganjil, sorry, median for even data. Nah, even ini artinya genap. Tuh, kalau ganjil ya kita tinggal bisa tunjuk sebetulnya data tengahnya ini gitu. Atau kita bisa lihat di sini n+1/2. Ini observasinya, jadi urutannya. Misalkan kita punya 7 data, sorry ini, oh dia iya 7 data, ya berarti tinggal cari tengah-tengahnya. 7 tambah 1 berarti 8, 8 bagi 2, 4. Nah, berarti titik tengahnya di urutan keempat. Sedangkan kalau event data, datanya ganjil, kita harus lihat dari dua nilai observasi. Gitu ya. Jadi misalkan ada 7, ada 6, berarti urutan ke 3 sama 4 ya harusnya. 3 sama 4 itu ditambahkan, lalu nanti dibagi 2. Nah, ini contohnya. Ini untuk genap ya. Untuk ganjil, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Pertama kita urutkan dulu from least to greatest. Dari 32, 35, 40, 42, 50, 58, 60. Oke, lalu di sini ada mediannya adalah n+1/2. Nah, ini observasi atau terms. Berarti n-nya ada berapa? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 plus 1 artinya jadi 8 dibagi 2. Nah, baru dapat urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 42. Nah, sebenarnya kalau kalau mau cari yang ganjil gampang ya. Kita langsung cari aja data-data di tengahnya. Tapi kalau ini bisa kebaca. Misalkan datanya ada 501 gitu. Atau 735 gitu. Nah, itu kan bingung ya nyari urutan keberapa. Nah, kita bisa pakai rumus median ini. Itu yang ganjil. Nah, kalau genap, kita akan cari nilai titik di tengahnya. Nah, gitu ya. Kalau secara kasat mata kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada urutan 40, 42 nih di sini kan. Ini gimana ya kalau kita urutin. Nah, di sini. Ini sebetulnya kalau kita lihat sekarang 40, 42. Tapi gimana caranya buat dapat 40, 42? Nah, jadi kita lihat ya di sini ini ada 6 n-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini sampai ke sini ada 6 dan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya n-nya jadinya 6. Untuk median n/2 jadi 6 dibagi 2 ya. Observation artinya ini harusnya kayak gini nih. Ada kurung lagi, ada kurung lagi. Nah, urutan ke-6 dibagi 2 nih. Karena ini beda ya, tadi observation, jadi urutan observasinya di sini nggak langsung ke angkanya. Kalau ditambah 6 plus 2, 6 bagi 2 bagi 1, plus 1, artinya urutannya dapat urutan keempat gitu ya. Jadi yang dapat urutan ketiga dan keempat, ini kan urutan 1, urutan 2, sorry, wah, susah ya. Ini 2, ini urutan 3, ini 4, ini 5, ini 6. Oke.
Jadi dapat nilainya urutan ketiga adalah 40, urutan keempat adalah 42 dibagi dibagi 2. Gitu. Akhirnya dapatnya medianya 61. Itu angkanya. Seperti itu. Ini untuk median. Nah, ada mode. The mode is the value that appears more frequent in dataset. Nah, kalau ini nilai yang sering muncul gitu ya di dataset. Nah, kalau di sini kita bisa lihat berarti ada nilai 3 yang sering muncul, 16 sering muncul. Nah, ini 16 sering muncul. Tuh, ini mode. Ada lagi probability. Probability can be defined as the ratio of the number of favorable outcomes to the total number of outcomes of an event. Nah, jadi di sini eh, berapa kemungkinan dari event yang terjadi, possible outcome. Contoh, misalkan ya, find the probability of getting number less than 5 when the dice is rolled by using the probability formula. Jadi untuk dadu itu kan ada 6 ya. Nah, maka ini ada sample space S. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita mau cari nomor kurang dari 5. Nah, berarti yang ini dicoret. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Kita punya 1, 2, 3, 4. Jadi yang N-nya, nah ini kita buat kondisi ya. A itu, sebentar nih S. Jadi N-nya 4, karena di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dengan menggunakan probabilitas, tadi ya, NA dibagi NS. NA berapa? NA itu 4 dari sini ya. Nah, sorry. Yes, andonya mana? Oh, kita nggak tahu andonya. Oke, ini 4 nih. Gini aja lah ya. 6-nya dari sini. Jadi kemungkinannya adalah 4/6 atau 2/3. Itu. Nah, probability of getting sum of 9 where two dice are thrown. Nah, siapa yang bisa jawab? Jadi kita punya dadu. Di sini kita harus tentukan dulu himpunannya. Jadi A-nya itu adalah berapa? Kemungkinan dua angka yang bisa jumlahnya 9. Berapa aja coba? 6 sama 3, Pak. 6, 3, 54. 5, 4. Terus 72. 7, 2. Dadu ada angka 7 ya? Enggak ada deh. Iya, Pak. Beri kasusnya ke dadu ya. Ya, terus berapa lagi? 18 nggak mungkin. Berapa lagi? 63, 54 ada nggak? Nggak ada sepertinya. Nggak ada, yakin nggak ada. Eh, Coba diurutin dari Kebalikannya, Pak. kenapa? Kebalikannya 36. Kebalikannya harus sama aja ya. Ya kita di sini 36 sama 45 berarti. 45. Nah, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya 4 gitu ya. NA adalah 4.
Nah, kita ada NS tadi ya. NS berarti kombinasi. Berapa kemungkinan dua angka itu kita lempar dengan menggunakan dadu. Satu dadu itu angkanya kan ada 6 ya. Terus kalau Iya, ada dua dadu berarti ada 6. 12. Eh, 36. Ya, paham nggak maksudnya? Jadi kemungkinan dia dapat satu satu kan, terus nanti akan dapat 1 2 1 3 1 4 1 5 sampai ke 1 6, terus 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 5 3 5 3 6 gitu. Nah itu kemungkinannya. Jadi 6 kali 6 ada 36 kemungkinan. Tuh, paham ya? Jadi ada A-nya 4, S-nya 36. Nah, kalau kita lihat berarti kan tadi rumusnya adalah A per total outcomes. Jadi 4 per 36. Hasilnya berapa? 36 bagi 4? 1/9. 1/9. Oke, coba kita lihat contekannya. Apakah betul? Betul, tapi salah ya ininya sebenarnya. Masih ada nih. Kalau ini dibalik-balik aja. 45 54 63 36. Bener ya, sorry, benar. Nggak ada lagi ya kemungkinan yang lain ya. Dua dadu tuh. Oke. Nah, jadi ini jadi NA. Nah, ini adalah NS-nya. Ya, nah di mana rumusnya adalah number of favorable outcomes, berarti NA dibagi ini NS. Hasilnya 4/36 adalah 1/9. Gitu ya. Paham nggak sampai sini? Aman ya? Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Aman. Oke, kita lanjut. Nah, ada variance dan standard deviation. Nah, oke, variance is a measure of how far set of data numbers are spread out from their mean average values. Jadi sebetulnya kita bisa ambil variance tambah persebaran data nih. Kalau kita punya kayak gini, nah ini ada di tengah, ini distribusinya normal. Misalnya nih kita punya 0 sampai 1 gitu ya. Nah ini ada data dari tinggi badan, misalkan dari 100 sampai ke eh, berapa? 200 misalnya. Dari 100 cm, 200 cm kekecilan ya, misalnya 2 meter lah, 2000. Nah, ada yang datanya kayak gini, berarti datanya normal. Artinya kita punya data 100 sampai titik tengah nih. Makanya di sini bilang median ya, sorry, mean average value, sorry, rata-ratanya. Dan kita punya data ke 2 meter ini sama. Ada juga nanti distribusi data, misalkan, ya ini normal ya. Misalkan ada yang mengarah ke kanannya lebih banyak, ke kirinya lebih banyak, sorry. Terus ada juga nanti data yang ke kanannya lebih banyak. Atau bahkan kita dapat data spike misalkan. Ada satu data terus tinggi, terus itu balik lagi ke yang rendah. Nah, ini pakai metode statistik bisa lebih awal kita ketahui gitu ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama population standard deviation dan sample standard deviation. Nah, population standard deviation itu merupakan parameter di mana nilai itu dihitung dari setiap individual di populasi. Jadi
semua set itu dihitung. Kalau ini dari sum of the individual. Jadi misalkan populasinya atau totalnya kita punya 100, ya berarti 100-100-nya itu kita masukkan ke dalam si ini nih. Sininya jadi 100. Makanya langsung dibagi dengan N-nya 100. Ya, kalau ini hanya beberapa, berarti ini kita ambil sampel nih. Misalnya dari 100, kita mau ambil sampelnya misalkan 70. Nah, sampel standar jadi populasinya berarti 100 dikurangi 1. Berarti ini 99. N-1. Nah, gitu. Nah, ini ada perhitungannya. Kita coba lihat ya. Ini spot aja deh. Ini nggak saya masukin ke slide karena lumayan panjang. Nah, ini ya, ini kalau kita mau hitung populasi standard deviation. Oke, yang pertama kita hitung rata-rata dari data, jadinya mu ya, mu. Lalu dikurangi dengan nilai rata-rata dari setiap each point, jadi setiap data point. Setelah itu kita mulai kuadratkan untuk dapat yang positif. Nah, semuanya dijumlahkan ya, karena ini ada sum. Baru nanti akan dibagi dengan jumlah uh, data point di populasi. Lalu di akar. Contohnya misalnya kayak gini. Oke ya. Kita punya 6, 2, 3, 1. Nah, rata-ratanya adalah 3. Nah, ini yang pertama ya, kita cari rata-ratanya. Setelah itu dikurangi dengan setiap yang data point. Jadi 3 kita punya 6, 2, 3, 1. 6 ini dikurangi 3, 2 dikurangi 3, dan seterusnya. Setelah itu yang ketiga adalah square each deviation. Nah, ini kita dapat deviasi ya. Lalu kita kuadratkan setiap deviasinya. Jadi 9104 ini supaya dapat hasilnya positif. Setelah itu ditambahkan semua deviasinya 14 dibagi dengan number of scores dibagi 4. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 dibagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3,5. 3,5 kemudian dikuadratkan diakar. Akhirnya dapat 1,87. Nah, kita ke sampel sama yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu yang yang beda di step kelima. Oke, kita punya 2257. Yang pertama kita dapatkan dulu rata-ratanya di 4. Selanjutnya sama dikurangi dengan rata-rata semua. Setelah itu kita dapat deviasinya di kuadratkan. Jadi 4419 ditambah semua, ya berbedanya di sini ya. Jadi datanya ada 4 dikurangi 1. 3 jadi 6. Nah, kalau kita mau pakai yang populasi berarti langsung dibagi 4. Hasilnya akar kuadrat 6, 2,45. Gitu ya. Bayang ya. Ini sebenarnya nggak susah banget sih. Cuma lupa aja kadang-kadang ya. Kalau nggak dicobain terus. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Belum. Belum ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pemanfaatan statistik di dunia AI ini. Ini pertama kali ada namanya fuzzy logic. Nah, fuzzy logic itu seperti apa sih? Ini contohnya ya. Such a tease. Nah, ini kayaknya panas nih, terus terlalu panas. Wah, kayaknya udah bisa diminum, tapi ternyata dingin akhirnya. Nah,
Jadi fuzzy logic itu sebetulnya untuk kita membuat suatu hal diskrit menjadi lebih presisi. Diskrit artinya 0 dan 1 gitu ya. Tapi di antara 0 1 itu kan ada nilai ya. Misalkan kita dari perspektif manusia aja. Saya punya misalkan suhu ruangan ya. Mungkin menurut saya suhu ruangan 28 itu panas gitu. Tapi menurut kalian ada yang bilang 28 itu dingin. Nah, ada juga yang mungkin ya 28,5 lah baru bisa dibilang panas gitu. Atau 28,1 lah dingin. Nah, beda-beda. Nah, itu fuzzy logic. Merupakan mathematical and computational framework. Jadi dia framework sendiri ya. Yang berhadapan dengan reasoning and decision making. Nah, di situ ada reasoning dan decision making pada situasi ketidakjelasan, tidak presisi dan vague ya, artinya samar-samar. Ketika keadaan yang samar-samar kayak misalkan suhu ruangan, masing-masing punya persepsi yang beda terhadap suhu ruangannya, panas atau dingin, atau makanan. Nah, mungkin seblak di bagian sini ada yang bilang nggak enak gitu, tapi ada yang bilang enak, ada yang bilang biasa aja, atau ya lumayan enak gitu, ada yang bilang lumayan, atau ada yang bilang nggak enak sama sekali. Nah itu kan di situ ada uncertainty ya, atau vague. Nah ini yang dibuat oleh Lotfi Azadeh di tahun 1960. Tuh, nah, Extension of Classical Boolean Logic. Ini kebetulan saya di kantor rapat baru bahas ini juga karena kita ada eh, buat publikasi terkait fuzzy logic ini. Jadi zaman dulu ternyata si fuzzy logic ini banyak ditentang. Karena ini kan berkembangnya awal di Barat ya, di Amerika gitu, di Eropa dan di mana mereka hanya berpikiran secara diskrit, secara Boolean logic gitu ya. Kalau emang benar-benar salah-salah gitu. Misalkan saya masuk kelas, mahasiswa ada yang masuk kelas terlambat 15 menit, ya nggak boleh masuk. Gitu. Walaupun itu terlambat 15 menit 2 detik, ya tetap nggak boleh masuk gitu. Nah itu kan kalau di dulu pikirnya seperti itu, di Eropa, di Amerika. Makanya fuzzy logic ini banyak berkembang di Asia, karena Asia lebih bisa kompromi. Saya misalkan telat 15 menit lebih dua detik gitu. Mahasiswa masuk ya boleh silahkan gitu. Ya nggak apa-apa lah baru lebih 2 detik atau lebih 10 menit atau 5 menit ya boleh masih boleh lah gitu ya. Saya mau beli mobil ada lecet sedikit ya nggak apa-apa lah gitu. Nah, ini yang kita bisa pakai di fuzzy logic. Nah, ini fuzzy logic komponen. Jadi ada beberapa komponen yang di sini ya. Eh, Kalau kita lihat di sini dari mulai Crisp value. Crisp value ini inputnya. Misalkan kalau tadi kita punya nilai gitu ya dari 0 sampai 100. Nah, ini untuk menentukan makanan gitu ya. Oke, kita punya nilai misalkan 70 gitu. Terus misalkan kita punya lagi 73. Nah, kita punya di sini membership function. Membership function ini yang nanti memetakan nih dari yang tadi ya, misalkan ada mulai dari tidak enak dan kita tulis tidak enak tuh enak. Terus kita punya enak, sorry, tidak enak berarti kelumayan ya harusnya ya. Kan bisa jadi lumayan. Misalnya ada lumayan di sini. Oke, ini dihapus saja deh biar nggak bingung. Jadi tidak enak. eh, Lumayan enak misalkan. Saya banyak ya, lumayan enak, terus misalkan enak. Nah, terus kita ini ada enak sekali. Nah, nih, TLS. Nah, ini akan dipetakan dalam bentuk membership function. Nah, ini membership functionnya kita bisa buat misalkan
bentuknya segitiga gitu ya. Ini misalkan ini terus kita punya segitiga inverse-nya juga. Nah, ini nanti akan dipetakan misalkan mulai tidak enak tuh di sini. Terus ini enak eh, apa lumayan enak. Ini misalkan enak. Nah, ini ada enak sekali. Nah, si fuzzy ini nanti dari membership function ini akan memetakan. Di sini ada bobot. Nah, ada rule yang nanti akan dia cek. Tuh, misalkan ini inputnya misalnya cuma satu ya, antara enak dan tidak enak. Misalkan kita punya satu lagi pedas dan tidak pedas gitu. Pedas, tidak pedas, pedas tidak pedas kita bisa tentukan lagi ya. Jadi tadi kayak misalkan lumayan pedas, ini pedas, tidak pedas, terus ada lagi pedas sekali misalkan. Nah, nanti dia akan ngecek. Misalkan pedasnya ini pedas sekali ada nilainya misalkan 0,8. Waduh, duh, duh, overlap. Terus ini lumayan enak. Lumayan enak salah. Lumayan enak gitu misalkan di 0,5. Nah, hasilnya mau beli atau enggak gitu ya. Beli atau tidak beli. Nah, nanti dia akan petakan di fuzzy rule base ini. Jadi misalkan pedas sekali 0,8, terus lumayan enak 0,7 gitu atau 0,5, ya ini hasilnya akan beli gitu. Nah, ini hasil dari nilai ini nanti akan keluar sih. Hasil nilai dulu, nilai nanti akan di fuzzification, dibuat lagi seperti ini, dikeluarkan nilainya. Jadi beli atau tidak beli. Nanti akan ada contohnya. Kita fuzzy gitu ya. Jadi daripada kita bikin klasifikasi cuma enak dan tidak enak, tapi di tengah-tengah itu ada macam-macam. Nah, lumayan enak, terus enak, enak sekali gitu ya. Nah, gitu. Nah, ada beberapa komponen dalam sini ada fuzzy set ya. Fuzzy set tuh binary dari 0 sampai ke 1. Jadi kalau kita buat ini ya, membership function ini satu, ini sorry, ini 0 dan ini 1. Nah, nilai-nilai yang di tengah ini misalkan 0,8, 0,5 ini akan dipetakan misalkan 0,5 ada di sebelah sini. Berarti kalau kita lihat dia bersinggungan sama yang di sini. Misalkan di sini itu tidak enak dan apa nih? Lumayan enak gitu misalkan. Nah, berarti si 0,8 ini masuk ke tidak enak dan lumayan enak. Lalu linguistic variable, ini variabelnya yang kita buat tadi ya. Ini linguistic variable sebetulnya. Lalu rules itu yang ada di tengah ini. Jadi rules itu kurang lebihnya if dan else saja. Kalau di fuzzy logic itu. If tidak enak, terus dia pedas gitu ya. Berarti nggak usah nilainya berapa. Dan keluarnya tidak usah beli. Kayak gitu. Lalu ada inference. Inference itu dia ngambil decision. Nah, di sini linguistic decision making. Ada di rule ini juga nanti hasil keluarannya. Lalu di sini reasoning and fuzzification combines the fuzzy output of multiple rules to produce final output. Nah, ini hasilnya ada final output di sini. Namanya fuzzy set. Nah, ini ada kita lihat si apa nih hidden. Oke. Nah, ini ada pengertian atau apa ya namanya bahasan tentang fuzzy logic. Ya, kita simak sebentar ya. Suaranya keluar nggak ya? Coba.
Fuzzy logic's been around a long time. It was first described in a paper in around Suaranya nggak keluar 1965. ya? Saya coba share ulang deh. Kayaknya share-nya harus pakai ini sih. Pakai audio ya. Bentar. Mana sih share-nya? Desktop 2. Ini share sound video clip. Oke, kelihatan ya. Fuzzy logic's been around a long time. It was first described in a paper in around Oke, 1965 kita simak dulu ya. by a man called Lotfi-Zadeh, and it's been around. It's been in widespread usage for decades, but there's still a lot of advances being made in it. Fuzzy logic is a way of dealing with uncertainties, which isn't something that computers do naturally, but something that humans deal with very well. So normally when we think of logic and when we think of reasoning about things, the way computers tend to deal with things and the way you might instantly think of dealing with things is true and false, 1 and 0. So for example, you might classify someone who's watching a computer file as watching it, true, or not watching it, false. It's very simple. There is only one option or the other. We have no in between. That's not the way that the real world works, and that's not the way that humans work. So you can look out of your window now and you can say today's nice weather, or if you're in England it's likely not nice weather, but the definition of nice varies from person to person. With fuzzy logic, instead of just going with true and false, 1 and 0, we have a sliding scale. We have between that, we have what's called a degree of truth. So I can look out the window and say that today is kind of iffy, it's a bit sunny but there's some clouds, maybe it's 0.3 nice day or 0.7 nice day. Is this about like the saying, there are no grey areas, it's either black or white? Exactly, yeah, there are always grey areas. And the grey areas vary from person to person, which we'll come back to later. So logic is also very closely related to sets, and a set is a collection of things. So when we talk about something being true or false, we also talk about there being a set where something is true, and if it's not true, they're not in that set. So the set of nice weather, if I was going to describe nice weather, I would probably decide that I don't really like things too hot, so nice is when it's cold, but cold enough to not wear a jacket, but not too hot for me to feel uncomfortable. So that would be what we'd call the membership function. That gives a value for a certain thing. So if I check the temperature and I see that it's about 18 degrees, there's no wind, then that probably fits into a 1 on my niceness scale. If it's no clouds at all, there's no shade anywhere, it's 30 degrees, that probably is closer to a 0 on my scale. So you get nice sliding graphs. That gives us a way of dealing with uncertainty. So if we look at this example on the board, so this is kind of the typical example for fuzzy logic, which you see everywhere. This could be a shower controller. So with temperature, things don't just suddenly go from hot to cold. You have different scales. So what we'd have here is 3 of these membership functions that assign things to different values. So for example, at a low temperature, we know that it's cold. As the temperature goes up, it gets less cold, and then we start to see warm kicking in. So around, I don't know, we can decide this is probably about 15 degrees. I haven't put any actual values on here. So around this area, we now know that we're kind of mixing warm and cold. It's not strictly cold, it's not strictly warm. And then we have the same story with hot. So this gives us a way of dealing with the fact that the temperature of water isn't a strictly Boolean thing. It's not strictly true or false. If we look at the shower controller, we know that at some point, someone has decided this is now no longer cold, and this is where warm starts kicking in. So although we're dealing with uncertainties and we've got these membership functions that allow us to model them, you still have someone imposing their definition of that word onto it. Someone still needs to decide the values of the membership. And that's where things get very complicated. And when you're dealing with fuzzy expert systems, you often need to collect data from many sources, and you have to use various techniques to consolidate that data and to train the system to be as accurate as possible. Okay, so when we talk about a fuzzy expert system, we're basically talking about a fuzzy system where the membership functions and the values we're using have been fed in by experts in some domain area. So in our example, it would be experts in knowing what people like in their showers. They will decide at a certain temperature, this water is no longer cold, and it starts to get towards warm and pleasant. Fuzzy logic systems which
use membership functions like this and have these fuzzy sets and have these degrees of truth are very widely used in all sorts of things you might not expect. When you set the setting on your washing machine, it doesn't just do it exactly that same way every time. It checks the load of the wash, it checks how dirty the water is after each cycle through. It does all sorts of things to decide exactly what temperature and exactly how fast to spin to make sure that it's as eco-efficient and giving as good a wash as possible. One of the most famous examples of a fuzzy logic system in use is the Sendai Railway in Japan. So this is a subway which is one of the first uses of fuzzy logic that actually measures the weight on the train, how fast it's going, suspension and all sorts of these things to make sure that it maintains a level and smooth travel. This diagram here is kind of showing a rough outline of a fuzzy logic system. We have an input which takes in crisp values. So these are things which aren't yet assigned a truth value. They're not in a fuzzy set, but then we fuzzify them. So we look at our membership functions and we apply some value to them. Then we have our fuzzy sets, and these go into our inference system. This is where all the magic happens. This is where we then start to reason. So we have a rule base, and a rule, if I quickly draw this on the board. So a rule has the form of an antecedent, then a consequent. If water is dirty, then, and then this will also be a fuzzy set. So water is dirty. This is a fuzzy set. So we're looking at our water, which will probably come from here, and we'll check it against the dirty membership function. So if we go back to our shower control example and think about that, we might say if water is warm, and we check how much it's warm. So say dirty, we had a membership function that some sensor was checking the water to see how dirty it was, and if it was pitch black and the sensor detected that it was very dirty, we could say that this is 1. So then we'd act on it in some way. So we then might say some other fuzzy set is a certain value. So we would say, then spin very fast, or add detergent, or do another rinse cycle, any number of actions. And that gets on to the next point. So we actually have a rule base. There's multiple rules for different membership functions, for different actions, different outputs. And we run all of these rules through them, and then we combine them in this inference engine. This is what the inference engine does. It takes these rules, it applies the fuzzy sets to them, and it combines them to come up with some output, some decided action. This decided action is in the form of fuzzy sets. It then gets defuzzified because computers, as I mentioned earlier, they deal in certainties, they deal in true and falses, they deal in zeros and ones. We need to defuzzify them to something that the system can use. So we defuzzify it and we get crisp values as output. So that's some action. So go back to the washing machine, we take in some measurements of the water temperature and and how dirty the water is. We apply those measurements to our fuzzy sets, so we know some information about, so we have some fuzzy information, some truth values about how hot and how dirty the water is. We then check those against our rule bases, and we decide on some actions. We decide how fast it should spin, how much water should be in the next rinse cycle, how much detergent we should mix in. We remove the fuzziness from that, and we give a crisp value as output, and then that action is undertaken by the system. How does it work when it's not using fuzzy logic? We'd probably end up taking our measurements, our crisp values, and instead applying an awful lot of if statements to them. So I don't know, if I rub this out and I don't know, if temp is less than 30 and dirt is greater than 6, do rinse cycle, or something like this. And you'd have to do this over and over again. Once we have all these rules built up that build on this, it looks very similar to our rule base, but the difference here is that because we're describing these here and we haven't done anything with this before, we're describing these conditions here and we haven't done anything with these values before, it's almost as if we're defining our membership function in the conditions, and it's a much less concise way of dealing with things. It's not as easily maintainable and changeable in code. It's just a bit messy, to be honest. And if you wanted to, if you decided at some later date that your washing machine would be more efficient if you'd done a temperature value differently or a dirt value differently, it'd be much more hassle to go back through and change it all, and the system would be much more maintainable. Whereas in this way, we don't have to change the rule itself, we just change our definition of dirty. Our use of it is somewhat hypocritical in that we don't deal with all uncertainties. Our measurements might be uncertain, our definitions might be uncertain. So there's continuing advancements in describing these uncertainties better. But the big problem is once you start dealing with more uncertainties, the computational demands start to really build up. And that's the current area that is being tackled, as well as there's numerous areas. It's a very heavily researched topic, and it actually has published papers for any individual topic. You're trying to access this bit of memory, but that's not your memory. That doesn't belong to this program. There's a little program which I've written already. Okay.
Gimana? Bingung ya? Nih, udah banyak yang bilang wah bingung-bingung ya. Ya nanti coba disimak lagi videonya. Jadi intinya dia ngejelasin konsepnya si fuzzy logic di situ. Dari mulai yang certainty ke uncertainty. Contohnya tadi mesin ya, mesin cuci baju, mesin cuci. Jadi di situ dia bilang kalau kita mau pakai yang nggak pakai fuzzy logic, berarti kita banyak if else di situ. Misalkan if di dalam situ suhunya atau 30 sorry ya suhu airnya misalkan 20 derajat terus tingkat kekotorannya misalkan ada 80%, ya berarti tambahin deterjen atau tambahin air. Nah itu banyak if else if else if else. Tapi kalau misalkan pakai si fuzzy logic, proses rule-nya itu bisa lebih sedikit gitu, lebih lebih singkat. Tapi kelemahan fuzzy logic juga di situ makin banyaknya rule, makin lambat processingnya kayak gitu sebetulnya. Jadi kalau kita pakai if else manusia mungkin bisa lebih presisi, tapi banyak banget gitu tanpa pakai fuzzy ya. Jadi semua angka harus kita masukin di situ. Tapi kalau pakai fuzzy bisa memotong rule yang ada. Itu. Oke, ini slide yang ini udah habis nih. Ada satu lagi penjelasan fuzzy. Nah ini tentang ini pakai bahasa Indonesia. Jadi harusnya lebih eh, gampang dicerna ya. Bentar saya di sini kayak belum download ya, di komputer ini. Bentar saya cari dulu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Atau jangan banyak Pak, tapi saya bingung nanya dari mana gitu ya. Iya, Pak. Ya, wah ini nggak tahu nih. Komputer yang lain. If me answer is your. Okay, you can answer in English or in Sundanese or in Japanese. What else? Sundanis, Pak. Sundanese. Okay, you can ngomong sama orang Singapura misalnya gitu. Can I borrow your food container? Yes, can. No can. Bahasa Indonesia yang dijadiin bahasa Melayu yang dijadiin bahasa Inggris. สวัสดีครับ Wah, Itu itu saya beda tempat kayaknya. Nah, ini masih sharing screen nggak sih saya? masih kok, Pak. Masih ya, ini kelihatan ya, yang Mm, sliding ini ya. iya, kelihatan, Pak. Oke, nah ini sedikit aja nih, ada 59. Nah, kalau kita bahas semua ntar sampai jam 11 malam nih kayaknya. Eh, eh, Masih semangat? Enggak semuanya kita bahas. Cuma saya mau kasih lihat aja secara ini sebenarnya tadi udah dibahas semua di video, cuma kita breakdown satu persatu dikit-dikit. Tadi ada istilah CRISP ya, CRISP logic, concern with absolute true false. Nah, jadi ini nilai realnya gitu ya. Contohnya tadi temperatur ya, ada panas dan tidak panas, atau tadi makanan enak dan tidak enak. Udah cukup dua itu aja. Padahal di tengah-tengah itu kita masih bisa buat lagi. Nah, fungsi keanggotaannya cuma true false, artinya kalau dia tidak panas ya berarti panas gitu ya. Kayak gini. Jadi cuma ada dua aja. Fungsi keanggotaan dari Crypt Logic gagal membedakan antara member pada himpunan yang sama. Gitu. Ini gimana misalkan ini kan ada range-nya ya, dari 80 sampai ke berapa misalkan. Atau 80 sampai ke berapa ini Fahrenheit. Gimana kalau cuma 80,5? Ini masuknya ke hot atau masuknya ke tidak hot gitu. Hot dan tidak hot. Panas atau tidak panas gitu ya. Nah, banyak problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Jadi semuanya nggak melulu eh, true all false, tidak melulu hitam atau putih. Contoh di bahasa alami ya, nggak bisa ke nilai absolut 0 atau 1. Sini bilang budi tinggi, yang dimaksud tinggi itu seperti apa? Sangat tinggi, bedanya dengan tinggi itu apa? Misalkan ada cewek gitu, cantik gitu. Nah, cantik itu kayak gimana gitu. Terus cantik tapi biasa aja, nah itu kayak gimana lagi gitu. Ini hal-hal yang bahasa alami ya, natural language. Jadi nggak bisa nilai absolut 0 dan 1.
Nah, di sini pendekatannya ketidakpastian kombinasi nilai real 0 dan 1. Jadi antara nilai 0 dan 1 ditambah operasi logika. Nanti di operasi logika tuh di dalam situ ada union, terus ada intersection gitu ya. Jadi ada gabungan, ada apalagi irisan, itu di fuzzy logic. Kalau di eh, logic gate-nya ada OR, XOR, ada AND gitu. Ini beberapa keuntungannya, juga didasarkan pada bahasa alami. Nah, kalau ini ya, perbedaan fuzzy dan probabilitas. Kalau probabilitas ini ketidakmenentuan dan kemungkinan. Tidak tentu dan kemungkinan. Kalau fuzzy ketidakjelasan. Agak apa ya? Agak hazy ya, maksudnya agak bingung nih. Tapi yang jelas di situ ada ketidaktentuan. Contoh misalkan ya, Billy memiliki 10 jari. Probabilitas Billy memiliki 9 jari kaki adalah 0. Kebayang nggak? Bener nggak sih? Bener ya. Jarinya dia ada 10 gitu. Tapi kemungkinan dia punya jari 9 ya nggak ada gitu. Karena memang jarinya 10. Gimana? Berdasarkan fakta gitu ya. Nah, kalau di Faji, keanggotaan Faji Billy pada himpunan orang dengan jari 9 tidak sama dengan 0. Gitu. Jadi masih ada kemungkinan dia punya 9 jari. Kalau di Faji. Contoh kedua nih, probabilitas botol satu berisi air beracun adalah 0,5 dan 0,5 untuk air murni. Jadi setengah-setengah gitu ya. Nah, tapi kalau isi botol di Fazi, isi botol 2 memiliki nilai keanggotaan 0,5 pada himpunan air berisi racun. Nih, air pasti beracun. Ini harus ada gambarnya sih. Kalau nggak ada gambarnya bingung. Nah, contoh mudah misalkan ya. Kalau di eh, fuzzy logic ada namanya derajat kebenaran. Eh, terus of degree. Ini 28, 35, 23. Ini semuanya masuk ke muda. Padahal kalau kita lihat ya di sini Bob 35 yang mungkin masuk ke tua gitu. Nah, tapi pada derajat himpunannya masih bisa masuk ke yang muda. Tuh. Ini tergantung fungsi keanggotaannya. Misalkan gini. Ini ada fungsi keanggotaannya ya. Kita lihat dari nilai 25 sampai ke 55. Nah, nilai fuzzy itu berasosiasi dengan derajat keanggotaan himpunan. Nah, ini ada 0 sampai 1. Ini nilai uncertainty-nya ya. Kalau tadi kan kalau kita nggak pakai fuzzy, cuma case value-nya 0 sampai 1. 0 atau 1. Nah, ini ada nilai di tengahnya. Nah, ini adalah membership value-nya nanti. Ketika kita lihat di sini ya, 28 tahun, berarti 28 tahun itu ada sekitar di sini ya. Nah, misalnya di sini. Ini ada nggak sih di sini? Oh, nggak ada ya. Oke, ini bisa dicoret-coret nggak ya? Ini PDF soalnya. Ini sih harusnya. Oh, ini buat nandain doang. Oh, ini. Ini ya. Oke, nah ini 25, misalkan berapa nih? 28 ya. 28 tahun, dia mau masuk kemana? Nah, 28 misalkan sekitar ada di sini gitu ya. Ini 28 misalkan. Nah, di sinilah misalkan ya. Eh, nggak ada. Sebentar ini gimana sih? Eh, aduh, nggak kelihatan. Oke lah, gini aja lah. Ini 28 di sini misalkan. Berarti kan 28 dia punya dua anggota nih, himpunan. Masuk ke yang sebelah sini ya. Dan dia masuk juga ke middle. Nah, sekarang tinggal ditentukan aja degree of membership-nya. DOM-nya berapa? Misalkan kalau di sini kan lebih dekat ke arah kiri misalkan. Misalkan di sini contohnya ada 0,8 pada himpunan muda. 0,8 berarti kemungkinan ada di atas ya. Kalau ini cuma ada satu. Kalau ini berarti kan 0, sekitar 0,3 lah misalkan. Degree of membership-nya. Berarti 0,3 itu ada di yang, tapi ada di middle itu misalkan 0,6 gitu. Nah, kita bisa tarik ke sini nih middle misalnya 0,6. Berarti kan kemungkinannya dia ada di middle gitu, bukan di yang. Jadi kemungkinan nilai itu bisa berada di dua tempat atau bahkan di tiga tempat gitu ya. Misalkan kalau ada di sini,
Nah, ini overlap juga misalnya antara young dan old, dia ada di tengah-tengah, berarti dia ada 3 uh, derajat kemungkinan di Fuzzy values-nya. Dia bisa masuk ke young, middle, dan old. Nah, tinggal dipetakan aja. Dia sebenarnya lebih besar nilai derajatnya kemana. Oke, nah ini creep set versus fuzzy set. Kalau creep set itu cuma antara in dan out ya. Di sini artinya uh, hitam dan putih. Tapi kalau fuzzy set ya dia ada wilayah abu-abu di sini. Jadi bisa antara dia di dalam atau dia di luar. Nah, ini sama ya. Oke, kita lihat di sini. Orang dengan tinggi 150 makanya termasuk sedang. Untuk rata-rata sedang adalah 151. Orang tinggi 150 makanya tergolong tidak tinggi. Jadi kalau misalkan eh, 150 itu tidak tinggi tapi dia maksudnya sedang gitu ya. Kalau 165 kurang 2 mm makanya tergolong tidak tinggi. Untuk tinggi 165 ke 2 mm 0 artinya dia nggak bisa masuk ke tinggi nih. Kalau berarti 163 gitu ya. Nah, di Fazi dia langsung aja nih 120 ke atas ya tinggi. Jadi aturannya nggak akan sedetail ini gitu. Tapi dia punya aturan-aturan yang lebih fleksibel. Ini ada beberapa istilah tadi udah dijelasin juga sih di komponennya ada falsification, ada inferensi, komposisi, defogedification. Nah ini perhitungan crisp output artinya jadi keluarnya seperti apa. Nah ini contohnya kayak gini misalnya. Dari pendek, sangat pendek, pendek, sedang, tinggi, sangat tinggi. Gitu. Misalkan kita punya sangat pendek, berarti dia nilainya ada di 1, di sini misalkan 115 dan 120. Gitu ya. Terus misalkan kita punya pendek, berarti pendek itu mulai dari 115, 120, 140 gitu ya di sini ya, dan 145. Itu range-nya. Nah, ini kayak kalau kita petakan misalkan ya, kita mau lihat 163 itu ada di mana? Misalkan 163 ada di sini. Berarti dia mulai dari ada masuk ke sedang dan dia ada masuk ke tinggi ya. Nah, ini sedang dan tinggi. Ada di sekitar sini nih. Sedangnya dia masuk ke eh, ini ya 0,42, lalu tinggi dia masuk ke 0,58. Tuh. Ya, rata-rata di sedang 163 0,42 dan dia tinggi 163 di 0,58. Jadi kalau kita lihat di sini berarti sebetulnya dia masuknya ke yang tinggi ya. Karena derajatnya lebih tinggi nih 0,58. Nah, ini banyak fungsi-fungsinya ya, artinya fungsi keanggotaan bentuknya. Kalau ini trapesium, kita bisa bentuk segitiga, kita bisa bentuk trapesium, kita bisa bentuk sigmoid, bisa bentuk pi, seperti itu. Nah, ini didapatkan dari expertnya. Jadi misalkan yang nentuin tinggi tadi ya, nentuin bikin kayak gini tuh saat pendek-pendek sedang tinggi sangat tinggi ini siapa sih? Nah ini bisa ditentukan dari misalkan nutritionis gitu ya. Jadi rumah sakit atau dokter kayak gitu. Kita mau masuk kategorinya mana sih? Nanti kita bisa pakai Fazi. Jadi sebenarnya yang Fazi ini banyak digunakan misalkan jadi inskripsi juga bisa. Misalkan pemilihan ketua OSIS pakai Fazi gitu ya. Atau pemilihan kepala desa pakai Fazi. Nah, ini nanti banyak kriterianya kita bisa masukin nanti akan kelihatan hasil seperti apa. Misalnya kita punya 5 nama, nah dengan beberapa kriteria diolah pakai Fazi, nanti bisa ketahuan nih siapa yang berpeluang jadi kepala desa. Misalkan. Nah, ini Fazi pakai algoritma Fazi. Nah, ini operasinya, operasi Fazi tadi yang saya bilang di awal. OR, XOR gitu ya, AND. Nah, sini ada OR itu union dan AND intersection. Kalau union
Di fuzzy itu jadinya max. Kita punya dua himpunan ya, 010, 02, 02, 045, 075, 050. Nah, itu tinggal bandingin aja. Sini max-nya akhirnya ketemunya ini ya. 10, 045, 075. Sementara di irisan jadinya minimum. Jadi yang diambil 10, lalu 02, lalu 045. Sorry. Jadi 02, 020 ini sama ya, sama 050. Gitu. Oke, nah ada komplement dari variabel fuzzy dengan rajukan uletan X adalah 1 min X. Nah, jadi untuk komplement itu misalkan kita punya 1, 0, 0,2 dan 0,75. Tinggal dikurangi aja dengan nilai 1. Akhirnya jadi 0, 0,8, 0,25. Nah, ini contohnya. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi himpunan wire strength atau predikat alfa predikat. Kita punya dua nilai keanggotaan. IP 3,2 pada himpunan IP tinggi adalah 0,7. Dan nilai keanggotaan 8 semester pada himpunan lulus cepat adalah 0,8. Maka alfa predikat untuk IP tinggi dan lulus cepat adalah, nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau pakai N, berarti nilainya jadi 0,7. Kalau pakai OR, 0,8. Lalu untuk not complement ya tinggal dikurangin aja. Kita punya 0,7 dikurangi 0, dikurangi 1 dikurangi 0,7 akhirnya 0,3. Jadi bukan IP tinggi untuk not complement. Oke. Nah, ini mungkin nanti di selanjutnya kalau saya mau lihat RPS-nya dulu, saya segi buat nih. Kalau misalkan ada waktu, kita coba langsung ke studi kasus saja fuzzy-nya ini. Nah, ini beberapa model yang digunakan, ada Sugeno, ada Sukamoto, ada Mamdani. Seperti tadi ya dibilang di awal, di Jepang ini penerapan fuzzy pertama kali di railroad dia bilang. Jadi di stasiun di kereta ya, jalur kereta. Jadi buat ngecek seberapa baik kereta itu bisa mengantar penumpang gitu ya, maintenance-nya dan lain sebagainya. Ini macam-macam. Yang paling banyak dipakai itu adalah Sukamoto. Nah, mungkin kita bisa pakai model Sukamoto nanti. Nah, ini sih. Nanti ada perhitungannya sendiri. Nah, contohnya itu nanti yang lebih mudah lah ya. Coba saya cari. Kan dia mau buat nyari tahu ini dia sehat atau enggak gitu ya. Decision index-nya ternyata 75% agak sehat dan 25% sehat. Berarti dia agak sehat. Ada kemungkinan sakit. Oke. Ada pertanyaan nih kayaknya udah mulai. Ini baru Fazi loh, belum ke AI-nya. Kita belum nyentuh AI nih, baru Fazi-nya aja. Kalau bisa jangan disentuh, Pak. Kenapa? Oh, jangan disentuh. Berarti kita belajar apa dong? Kalau kalau gitu, jangan disentuh tapi dikerjain gitu ya. Nanti kita coba penurunan rumus gitu ya. Belajar belajar kalkulus bareng-bareng lagi. Enggak lah, enggak sampai situ. Nanti implementasinya aja. Ini kan saya juga ngasih tahu konsepnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini saya stop dulu sharing. Nggak ada ya? Kayaknya ada yang udah ini. Wah, kalau bahasa Sunda tuh nundutan gitu ya. Udah mau tidur. Tapi Pak, kalau Fazi ini dibuat penerapan di AI ini gimana Pak? Buat apa Pak? Itu tadi contohnya. Jadi sebetulnya kan kalau AI kita belajar dari data kan ya. Nah, Heeh. datanya kan harus banyak. Kalau 5G nggak banyak juga nggak masalah gitu. Asal kita punya data-data yang relevan. Ya, tadi gitu. Dan ini perhitungannya jauh lebih logis. Artinya lebih bisa dihitung oleh manusia gitu ya. Secara perhitungan biasa. Kalau kita pakai machine learning atau AI itu perhitungannya kan emang udah dalam bentuk mesin ya. Jadi dia eh, banyak gitu perhitungannya. Mulai dari operasi numerikal lah, tapi dikerjakannya secara berulang-ulang gitu, pembobotan dan lain-lain sampai dia mendapatkan hasilnya. Kalau ini ya dapat value aja hasilnya gitu, kayak kita ngerjain rumus aja kalau di sini tuh.
Makanya dia bilang perhitungannya sederhana dibanding dengan pakai yang AI gitu ya. AI itu udah melibatkan integral, melibat turunan, fungsi sigmoid, misalkan terus ada hypertangent, ada tangent. Nah, kalau si Fuzzy ya tadi aja kita bisa lihat aja kan, perhitungannya sederhana. Itu cuma perkalian sama penjumlahan dan pembagian. Udah itu tiga itu aja nanti yang kita kerjakan di Fuzzy. Itu semangat ya, semangat lah. Masih baru 3 pertemuan ini. Nanti kita lebih ke implementatif lah. Oke, ada pertanyaan? Nggak Oh ada? iya Pak Wendy, Ya. izin Pak tadi Pak kata Wendy Oh, nggak yang bisa diizin. Oke, kuliah. Iya. oke, oke. Nanti saya catat ya. Kalau nggak ada, saya absen dulu nih. Bentar nih, lama banget ya keluar. Saya Excel ya. Bentar ya. Ini udah keluar di ini yang IF. Yang IF tuh Gista ada ya. Gista ada. Terus Wendy itu izin tadi ya. Iya Pak. Oke. Terus yang mana lagi? Oke, yang SI. Adinda Lutfia Balkis ada Adinda? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ahmad Ulin Nuha Hadir, ada? Pak. Ada. Adrian Satria Karim nggak ada. Oke. Muhammad Raihan Zulfikar nggak ada juga. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin ada. Ridwan Wahyu nggak ada. Muhammad Soleh Hadir, Pak. ada. Oke. Salsa Salsa Dwi Agustina nggak ada ya. Ada 3 kali nih. Oke, Fikri Ahmad Mubarak ada. Fikri nggak ada. Muhammad Fahmi Hadir, Pak. ada ya. Oke. Fahmi itu yang dari kelas ini ya, kelas reguler ya, Reguler, Pak. pindahan ya. Oke. Oke, sekarang yang TI ya. Abdallah Huzaifi Hadir, Pak. ada ya. Atta Esa Nugraha Hadir, Pak. ada. Doni Wahyudi Hadir. Doni ada. Fadli Hadir, Pak. ada. Fajar Kurniadi Hadir, Pak. Fajar ada ya. Leonis Firdaus Hadir, Pak. ada. Nana Irmanto Rifki Algi Fauzan. Oh, tuh Rifki Setiawan ada tadi ya. Rifki Setiawan, halo. Hadir, Pak. Tadi Ada ya. sempat disconnect barusan. Disconnect ya. Rifki Algi Fauzan ada? Nggak ada. Singgi Prasetyo Hadir, Pak. ada. Oke, Maman Sulaiman
Nggak ada ya? Oke, ada yang belum di absen? Mohon maaf Pak, Reza Pak hadir Pak. Tadi maaf disconnect Pak. Reza. Sebentar, Reza tuh di TI Pak. TI. Betul Pak. Bentar. Di TI, Reza. Reza Nur Arifin ya? Betul Ada ya? Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi? Ridwan gimana? Ridwan mau absen nggak? Ridwan Prasetya? Wah, nggak butuh absen nih kayaknya Ridwan nih. Oke lah kalau gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupin sampai di sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Atau kalau ketemu lagi besok mungkin ya di mata kuliah yang lain. Yang TI ya? TSI ya? Yang ethical hacking. Kayaknya TI, Pak. TI ya? Oke. Kalau begitu, selamat malam semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.